Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, yang masih memudahkan segala urusan kita, memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu di antara rukun Islam yang terpenting. Rukun Islam yang kedua yaitu salat. Salat adalah merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan bagi setiap mukmin dan setiap mukminah. Kewajiban salat ini terdapat di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan juga berdasarkan ijma', dan termasuk ke dalam salah satu perkara yang diketahui secara pasti. Kewajiban agama yang sudah diketahui secara pasti, tidak tersembunyi. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di sini Allah perintahkan untuk mendirikan salat, aqimus shalah. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaknya mereka mendirikan salat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa tanda keimanan adalah mendirikan salat.
Dan begitu pula Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Sesungguhnya batas yang membedakan kita dengan mereka, yaitu orang-orang non-muslim, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah merupakan satu kewajiban yang sangat mulia, satu kewajiban yang sangat penting sekali, yang harus kita perhatikan. Bahkan sangat tingginya kedudukan salat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tidak melalui perantara. Allah sampaikan secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah perintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, semua keluarga kita Allah perintahkan untuk mendirikan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam memerintahkan mereka, mengajak mereka untuk salat. Dan Nabi SAW juga perintahkan, muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat, wahum abna'u sab'in, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ash, ketika 10 tahun mereka masih tidak mau melakukan salat, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak mencederai. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat tersebut. Seorang anak dari kecil sudah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk salat. Bahkan ketika usia mereka belum mencapai usia baligh, mereka sudah diperintahkan untuk salat. Jadi salat adalah satu ibadah yang sangat mulia, dan dia adalah merupakan silatun bainal abdi wa rabbih. Salat adalah merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat seseorang bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk apa? Untuk mencari pertolongan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hamma, jika ada satu hal yang membebani pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang membuat beliau menjadi resah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan salat. Idza hazabahu amrun hamma ila shalah. Ketika ada hal yang menyulitkan beliau, memberatkan beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Itulah yang menjadi jati diri seorang mukmin. Maka sangat disayangkan sekali saat ini kita melihat banyak orang yang mengaku sebagai seorang yang muslim, tapi mereka tidak salat.
Kalau ada satu kasus yang mengatasnamakan agama, ada penindasan terhadap suatu agama, agama Islam misalkan, dilecehkan, mereka marah, tapi salat tidak dikerjakan, maka Nabi SAW telah menjelaskan bahwa al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Dan begitu pula Nabi SAW menjelaskan bunyal islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Agama Islam dibangun atas 5 tiang: syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa, dan melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Siapa yang tidak melaksanakan salat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan salah satu di antara tiang agama. Oleh karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita senantiasa menjaga salat, karena Allah perintahkan hal tersebut. Hafizu 'alas salawat. Jagalah salat. Jagalah salat-salat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Wassalatil wusta. Dan begitu pula jagalah salat asar. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang senantiasa melaksanakan salat kalau sekiranya orang tuanya tidak memberikan contoh kepada anaknya? Dia ingin anaknya agar senantiasa menjaga salat, tapi dia tidak salat. Dia ingin anaknya selalu salat berjamaah di masjid, tapi dia tidak melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Maka bagaimana mungkin hal tersebut akan dapat terwujud? Oleh karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, untuk membahas hal ini, maka insyaallah taala kita pada kesempatan kali ini akan membahas hal-hal yang terkait dengan kewajiban salat ini, yang insyaallah mungkin pertemuan ini akan kita bagi menjadi 2 kali, di mana nanti insyaallah kita akan adakan juga prakteknya. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, pembahasan yang pertama yang hendak kita sampaikan di sini adalah mawaqitus salah. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah 5 waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin itu adalah satu kewajiban, kitaban mauquta, satu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya, batasan-batasannya. Karena itu maka salat tersebut tidak akan dapat diterima kecuali ketika dilakukan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan waktu pelaksanaan salat, hadis yang menjadi landasan dalam menjelaskan waktu-waktu salat tersebut adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Waqtu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli ka tulihi ma lam yahduril asra." Waktu zuhur itu adalah ketika zalatis syams. Waktu zuhur adalah ketika matahari sudah mulai tergelincir. Wa kana dhillur rajuli katulihi, di mana bayangan seseorang saat itu sama panjangnya dengan tubuhnya. Ketika matahari tergelincir dan bayangan seseorang panjangnya sama dengan tingginya. Sampai atau selama belum masuk waktu asar. Nah, kapan waktu asar? Kata Nabi, wa waqtul asri ma lam tasfarri syamsa. Wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu. Waktu asar itu selama matahari belum memerah. Wa waktu salatil maghrib, dan waktu salat maghrib adalah malam yaghib asyafaq. Waktu salat maghrib itu adalah selama rona merah yang ada di ufuk itu belum hilang. Wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Adapun waktu salat isya adalah sampai pada pertengahan malam. Wa waktu salatis subhi, dan waktu salat subuh adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq, malam tatlu'is syams, selama matahari belum terbit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini menjadi landasan dalam penetapan waktu. Jadi waktu zuhur itu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan seseorang sama panjangnya dengan tingginya. Ini waktu zuhur. Dan sangat dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan waktu zuhur ini, pelaksanaan sholat zuhur ini, kecuali dalam kondisi panas yang teramat sangat. Maka diperbolehkan untuk mengakhirkan waktu tersebut. Diperbolehkan untuk mengakhirkan, menunggu cuaca tidak terlalu panas. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ishtaddal harru", jika sekiranya cuaca panas itu semakin terik atau sangat terik, fa'abridu bis shalah, maka abridu bis shalah, dinginkanlah dengan salat. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya cuaca panas itu adalah dari hawanya neraka jahanam. Adapun salat asar waktunya mulai dari akhir waktu zuhur tadi sampai wa waktul asri ketika terbenamnya matahari.
Dan begitu pula disunahkan untuk menyegerakan salat asar di awal waktunya. Dan salat asar ini pula lah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan, untuk senantiasa dijaga. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Salat wusta, salat pertengahan yang dimaksud di sini adalah salat asar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapa yang ketinggalan melakukan salat asar, maka seakan-akan terputuslah keberkahan dari keluarga dan dari hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan bahwa man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka gugurlah amal perbuatannya. Adapun waktu maghrib, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya asyafaq. Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya asyafaq. Asyafaq ini adalah rona merah yang ada di langit yang mulai tampak ketika terbenamnya matahari, di mana Nabi SAW mengatakan waktu salatil maghrib, waktu salat maghrib itu adalah malam yaghibis syafaq, mulai dari terbenamnya matahari sampai menjelang hilangnya rona merah tersebut. Dan sangat dianjurkan pula untuk menyegerakan pelaksanaan salat maghrib ini, karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Hakim rahimahumullah taala, di mana Nabi SAW mengatakan, la tazalu ummati bi khairin, sesungguhnya umatku senantiasa berada di atas kebaikan, malam yuakhiril maghrib, malam yuakhiru al maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan pelaksanaan salat maghrib, hatta tashtabikan nujum, sampai bintang-bintang tersebut mulai bermunculan. Jadi umatku senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai terlihatnya bintang-bintang. Kecuali pada saat seseorang mabit di Muzdalifah ketika melaksanakan ibadah haji. Adapun waktu salat Isya, kata Nabi SAW, waktu salatil Isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat Isya itu adalah pada atau sampai kepada pertengahan malam, dan disunnahkan untuk mengakhirkan pelaksanaan salat Isya jika sekiranya hal tersebut memungkinkan. Artinya memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah di akhir malam. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan, tidak mungkin untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah di akhir malam, maka diutamakan melaksanakannya di awal waktunya. Di mana Nabi SAW sebagaimana disebutkan bahwa beliau menjelaskan bahwa pertengahan malam itulah waktunya yang dianjurkan jika sekiranya hal tersebut tidak menyulitkan.
Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah waktu-waktu yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Selanjutnya adalah terkait dengan bagi siapa saja salat itu diwajibkan, atau kepada siapa saja kewajiban salat tersebut berlaku. Salat diwajibkan atas seorang yang muslim, yang baligh, yang berakal. Muslim, baligh, dan berakal, tidak dalam kondisi haid dan begitu pula tidak dalam kondisi nifas. Jadi wajib bagi seorang muslim yang dia baligh, yang dia berakal dan tidak sedang dalam kondisi haid ataupun nifas. Dan anak kecil diperintahkan untuk dianjurkan untuk diperintahkan melaksanakan salat ketika mereka mencapai umur 7 tahun. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Tirmidzi, di mana Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat. Wahum auli sab'in, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka ketika sudah berumur 10 tahun. Mereka tidak mau salat, pukullah mereka, tapi pukulan yang tidak mencederai, yang tidak melukai, pukulan yang mendidik. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan ketika itu pisahkan pula tempat tidur mereka, tidak boleh disatukan lagi. Yang laki-laki tidur sesama laki-laki, yang perempuan sesama perempuan, tidak boleh disatukan lagi. Salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya adalah 5 salat, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Inilah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Arab Badui yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza faradallahu alayya minas shalah?" Salat apa yang Allah fardukan atasku ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." 5 salat sehari semalam. Jadi jumlah bilangan salat itu adalah 5 yang wajib. Kemudian terkait dengan syarat sahnya salat tersebut ada 9. Syarat sahnya salat itu ada 9. Yang pertama adalah Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Maka salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan oleh seorang yang muslim. Orang yang kafir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah berakal. Syarat yang kedua adalah berakal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rufi'al qalamu an thalath. Pena itu diangkat dari 3 orang. Artinya tidak akan menuliskan kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Salah satunya adalah wa anis sabi hatta yahtalim, dari orang yang atau dari anak kecil sampai dia balik. Dari anak kecil sampai dia menjadi balik. Kemudian syarat yang ketiga adalah balik. Tadi syarat yang kedua, syarat yang kedua tadi adalah berakal. Yang pertama Islam,
kemudian berakal. Syarat yang ketiga adalah balik. Juga dalilnya adalah wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim. Kewajiban itu diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Akan tetapi orang tua dianjurkan untuk mengajarkan anaknya untuk melaksanakan salat mulai dari usia 7 tahun, setidak-tidaknya ketika mereka sudah masuk kepada umur tamyiz, sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Maka kita dianjurkan untuk mengajarkan mereka untuk melaksanakan salat. Syarat yang keempat adalah, syarat sahnya salat yang keempat adalah suci. Suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Maka orang yang dalam kondisi berhadas, hadas besar, maka dia berkewajiban untuk mensucikan dirinya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian dalam kondisi junub, maka hendaknya kalian bersuci. Bagaimana cara bersucinya? Yaitu dengan melakukan mandi besar. Mandi besar bagaimana sunnahnya? Yang disunnahkan ketika kita mandi besar, awalnya kita melakukan wudu sebagaimana wudu yang kita lakukan hendak salat. Setelah itu, setelah selesai berwudu, tuangkan air ke sisi tubuh bagian kanan terlebih dahulu. Setelah itu sisi tubuh bagian kiri, masing-masing 3 kali sunnahnya. Baru setelah itu diguyurkan air secara menyeluruh ke seluruh tubuh. Ini sifat mandi wajib yang mustahab, yang disunnahkan. Adapun yang mujzi, yang sudah cukup, yaitu dengan hanya sekedar mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dari atas kepala ke seluruh tubuh tanpa mengawali dengan berwudu sebagaimana wudunya hendak salat. Adapun orang yang dalam kondisi dia berhadas kecil, tidak hadas besar, maka dia cukup berwudu karena Nabi SAW menjelaskan, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salatnya orang yang berhadas, yaitu hadas kecil, sampai dia berwudu. Syarat yang kelima adalah masuknya waktu salat. Masuk waktu salat yang ditentukan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 103 yang tadi kita bacakan, bahwa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin adalah satu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Dan malaikat Jibril alaihissalam ketika Nabi SAW mengimami salat 5 waktu, malaikat Jibril alaihissalam atau Nabi SAW mengatakan, ma baina hadzaini al-waqtaini waqtun. Antara 2 waktu ini itulah waktu-waktu salat yang telah ditentukan, maka tidak sah salat seseorang sebelum masuk waktu salat yang ditentukan tadi. Syarat yang keenam adalah menutup aurat. Menutup aurat dengan sesuatu yang tidak menggambarkan lekuk tubuh, atau dengan
kain yang tidak transparan. Jadi benar-benar menyeluruh, menutup aurat, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh, begitu pula tidak menampakkan kulit yang ada di belakang kain tersebut karena kainnya transparan. Dan sudah seharusnya bagi seorang mukmin ketika hendak melaksanakan salat memperhatikan penampilannya. Seharusnya dia menjaga penampilannya dalam salatnya itu dalam kondisi yang paling baik. Ini seharusnya. Pakaian yang dia pakai seharusnya adalah pakaian yang paling baik. Kalau misalkan bisa dia mengkhususkan pakaian yang dia pakai hanya untuk salat, karena itu adalah pakaian yang paling baik, maka silahkan dia lakukan hal tersebut, karena Allah perintahkan hal tersebut kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian inda kulli masjidin, setiap kali kalian hendak salat. Pakaian adalah perhiasan. Maka kita dituntut ketika melaksanakan salat, sangat dianjurkan sekali kita salat dengan kondisi fisik yang sangat baik. Maka pakailah pakaian yang paling bagus, pakailah minyak-minyak wangi. Jangan seadanya. Kalau pergi ke kantor balai kota, memilih pakaian yang paling bagus, tapi ketika hendak sholat hanya dengan memakai singlet saja. Ini terbalik. Justru seharusnya ketika kita menghadap Rabbul Izzati wal Jalal, Rabb yang telah menciptakan kita, itu kita berupaya untuk menampilkan penampilan yang paling bagus. Bukan sebaliknya, kepada makhluk kita tampilkan penampilan yang paling bagus, tapi ketika kita berhadapan dengan Rabbul Izzati wal Jalal, kita justru menampilkan sikap kita yang minimalis. Kalau ke hadapan makhluk maksimalis, kalau ke hadapan Allah Subhanahu wa taala justru memilih yang minimalis. Adapun aurat laki-laki, auratnya seorang laki-laki itu adalah ma baina surrah war rukbah. Antara pusar dan lututnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza shallaita fi thawbin wahidin," kalau engkau salat hanya dengan satu helai kain saja. Karena dahulu kadang-kadang sahabat itu tidak memiliki kecuali hanya sehelai kain saja. Maka dalam kondisi demikian Nabi mengatakan, "Idza shallaita fi thawbin wahidin fa in kana wasi'an," jika sekiranya kain tersebut luas, faltahif bihi, maka selimutilah dirimu dengan kain tersebut. Kalau sekiranya kainnya luas, maka jangan biarkan ada bahagian tubuhmu yang tersingkap, pundak yang tersingkap. Wa in kana dayyiqan, kalau sekiranya kainnya itu sempit, artinya tidak longgar, tidak luas, dan tidak ada lagi yang dapat menutupi tubuhmu kecuali hanya itu saja, maka setidak-tidaknya jadikanlah kain itu sebagai sarung, yaitu menutupi bahagian tubuh dari atas pusar, dari pusar sampai ke lutut. Itu setidak-tidaknya. Tapi kalau sekiranya seseorang memiliki pakaian, maka tidak boleh seseorang melaksanakan sholat dengan kondisi apa? Bahunya
terbuka. La yusalli ahadukum laisa ala atiqihi syai'. Janganlah seseorang di antara kalian itu salat dalam kondisi apa? Bahunya tersingkap. Tidak ada yang menutupi bahunya. Dan ini masih kita lihat sebahagian kaum muslimin. Kadang-kadang salat hanya pakai apa? Pakai singlet saja. Bahunya tersingkap. Ini tidak boleh. Jika sekiranya ada pakaian yang dapat dia pakai untuk menutupi anggota tubuh tersebut. Adapun aurat wanita, maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah haid, artinya yang sudah balik, kecuali dengan khimar, dengan penutup mukanya. Ini bagi yang menganggap bahwa cadar itu wajib, muka itu termasuk ke dalam aurat sehingga harus ditutupi. Yang ketujuh, syarat sah salat lainnya adalah menjauhi segala najis atau menghilangkan segala macam najis di badan ataupun di pakaiannya atau di tempat yang di situ dia melaksanakan salat. Jadi harus dipastikan bahwa badan, pakaian yang dia pakai dan tempat yang dia melaksanakan salat di sana harus dipastikan tidak ada najis di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir, di mana Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Sucikanlah pakaianmu, kata Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzahu 'anil bauli." Bersihkanlah, sucikanlah diri kalian dari air kencing. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena umumnya azab kubur itu salah satu penyebabnya adalah disebabkan karena apa? Seseorang tidak bersuci setelah buang air kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menyampaikan bahwa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi atau melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka tidaklah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas suatu perbuatan yang besar, suatu perbuatan yang susah bagi mereka. Namun justru diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena suatu hal yang sangat ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu, kata Nabi, itu tidak pernah mensucikan kemaluannya, tidak pernah membersihkan kemaluannya sesudah buang air kecil. Yang kedua, senantiasa melakukan namimah, adu domba, menyampaikan suatu perkataan kepada orang lain sehingga timbul perselisihan antara orang tersebut, adu domba.
Dua inilah yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma terkait dengan darah haid yang mengenai pakaian, Nabi SAW berkata kepada Asma, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma. Dikorek-korek dulu darah tersebut. Jika sekiranya sudah mengering, maka darah tersebut digaruk-garuk terlebih dahulu dengan kuku. Setelah itu siramlah dengan air. Thumma tandahuhu, kemudian cipratkanlah. Thumma tusalli fihi, kemudian salatlah dengan memakai pakaian tersebut. Ini cara mensucikan pakaian yang kita tahu bahwa di situ terdapat najisnya. Darah haid contohnya di sini adalah merupakan najis. Maka kalau kita mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah darah haid, kemudian kita melihat tempatnya dengan jelas, maka digosok-gosok terlebih dahulu. Setelah itu disiramkan air ke bahagian tersebut dan dicipratkan. Dan setelah itu kita boleh memakai pakaian itu kembali untuk salat. Dan begitu pula Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala terkait dengan ada orang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid kemudian buang air di dalam masjid. Sahabat saat itu emosi sehingga mereka ingin memukul orang Arab Badui tadi, tapi dicegah oleh Nabi SAW. Sampai orang Arab Badui tadi menuntaskan hajatnya. Setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ariqu. Kata beliau, ariqu ala baulihi sijillan min ma, atau sijilan min ma. Tuangkanlah ke tempat dia buang air tadi seember air, kata Nabi. Karena saat itu tempat atau masjid Nabi SAW lantainya adalah tanah. Maka bagaimana cara mensucikan lantai masjid yang terbuat dari tanah? Cara mensucikannya adalah cukup dengan menyiramkan air. Kalau lantai yang kering saat ini, cukup diisolasi tempatnya, kemudian setelah itu dihilangkan kotoran yang ada di sana, kemudian dipel dengan air. Nah, itu sudah cukup untuk mensucikan tempat tersebut. Nah, hadis-hadis tadi, hadis Asma menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita berkewajiban untuk mensucikan pakaian dari najis. Hadis Arab Badui tadi menunjukkan kepada kita keharusan untuk mensucikan tempat kita melaksanakan salat dari najis. Nah, lihat dalam hadis Arab Badui tadi, Nabi SAW melarang para sahabat radhiyallahu anhum untuk memukul orang Arab Badui tadi. Dan ini juga salah satu sikap lemah lembutnya Nabi SAW dan menunjukkan betapa jauhnya fikiran Nabi SAW. Kalau orang Arab Badui tadi, Nabi SAW membiarkan para sahabat mengejar orang Arab Badui tadi, kemudian memukuli orang Arab Badui, sedangkan saat itu dia sedang buang air. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti yang dikejar ini apa? Lari. Buang airnya belum tuntas, sehingga akhirnya apa? Najisnya kemana-mana. Dikejar keliling masjid, dia belum selesai buang air, akhirnya semasjid kena najis. Tapi dengan Nabi SAW membiarkan dia menuntaskan hajatnya, baru setelah itu diajarkan kepada dia bahwa masjid itu tidaklah dibangun untuk tujuan seperti ini. Lihat hasilnya apa? Najisnya hanya terisolasi di tempat itu saja.
tidak berpindah ke tempat-tempat lainnya. Jadi ini syarat yang ketujuh, yaitu membersihkan diri kita, pakaian kita, tempat yang kita pakai dari najis. Syarat yang ke-8 adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika kita mampu untuk menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka arahkanlah wajahmu setentang atau ke arah Masjidil Haram. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qumta ila shalah." Jika sekiranya engkau hendak melaksanakan salat, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu'mu. Thumma istaqbilil qiblah, setelah itu menghadaplah ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat adalah satu kewajiban. Nabi SAW ketika beliau melaksanakan salat fardu, beliau menghadap ke kiblat. Adapun dalam salat nafilah, ketika beliau melaksanakan salat di dalam perjalanan, salat sunnah, beliau kadang-kadang salat di atas kendaraannya. Ketika bertakbir awalnya beliau arahkan hewan kendaraannya itu menghadap ke kiblat. Setelah itu, setelah bertakbir, beliau lepaskan kemana hewannya hendak menghadap, dan kesitulah Nabi SAW menghadap. Kecuali dalam salat khauf, dalam kondisi perang, maka seseorang salat menghadap kemana dia memungkinkan untuk menghadap dalam kondisi tersebut. Syarat yang ke-9 adalah niat. Niat di dalam hati, tidak dengan melafadzkan niat. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Contohnya hijrah. Siapa yang hijrah karena Allah, karena Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya karena Allah, karena Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa yang hijrah semata-mata untuk tujuan dunia atau untuk mendapatkan seorang wanita, maka tidak ada yang dia dapatkan dari hijrahnya kecuali apa yang dia niatkan. Dan Nabi SAW memerintahkan kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka tata cara pelaksanaan salat pun harus disesuaikan dengan bagaimana salatnya Nabi SAW. Nabi salat bersama para sahabat radhiyallahu anhum, mengimami mereka dalam jangka waktu yang sangat lama, bukan sekali dua kali Nabi SAW melakukan salat. Sehingga mustahil jika sekiranya ada suatu hal yang dilakukan oleh Nabi SAW namun tidak disampaikan kepada kita, sangat mustahil. Nah, kalau kita melihat ternyata tidak ada sekalipun Nabi SAW di dalam salatnya beliau melafadzkan niatnya. Ini menunjukkan bahwa niat tersebut tidak dilafadzkan. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang menukilkan hal tersebut. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyampaikan bahwa Nabi SAW melafadzkan
niatnya. Ini yang 9 yang kita sebutkan tadi adalah terkait dengan syarat sahnya salat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan rukun-rukun salat. Kalau tadi syarat sahnya salat, sekarang adalah rukun-rukun salat. Rukun salat, apa yang dimaksud dengan rukun? Hiya ma tatakawwanu minha al-ibadat. Rukun adalah segala sesuatu yang ibadah itu terbentuk darinya. Segala sesuatu yang membentuk ibadah. Dalam salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tata cara salat kita sudah mengetahui secara bersama bagaimana pelaksanaannya. Takbiratul ihram, setelah itu ruku, setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal sujud, kemudian bangkit duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian setelah itu berdiri lagi. Ini setiap gerakan-gerakan tadi itu adalah merupakan rukun, karena itulah yang membentuk salat tadi. Dan rukun ini tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Jadi ketika seseorang lupa, maka harus dilakukan rukun tersebut, kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Tidak bisa cukup hanya dengan sujud sahwi saja, namun harus dilakukan yang tertinggal tadi. Dan rukun di dalam sholat ini mencakup perkataan ataupun perbuatan. Rukun di dalam sholat baik itu bisa merupakan perkataan ataupun perbuatan. Rukun salat ada 14. Rukun salat ada 14 dan dia tidak dapat digugurkan dengan sengaja. Dan suatu ibadah itu tidak sah ibadah tersebut kecuali apabila seseorang melakukan rukun tadi, mengerjakannya. Kalau tidak dikerjakan, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Yang pertama, rukun salat adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Ini rukun yang pertama. Berdiri, melaksanakan salat dengan berdiri, khususnya pada salat fardu. Salat fardu bagi orang yang mampu untuk berdiri, maka dia wajib untuk berdiri melaksanakannya. Dalam salat sunnah boleh seseorang melaksanakan salat sunnah secara duduk, tapi dalam salat fardu tidak boleh. Salat fardu seseorang wajib melaksanakannya dengan berdiri ketika dia mampu untuk melaksanakan salat secara berdiri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Wa qumu lillahi qanitin dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imran bin Husain radhiyallahu an, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, maka salatlah dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalaupun sekiranya tidak mampu melaksanakan salat dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring di atas sisi kanan tubuhmu. Jika sekiranya seseorang meninggalkan berdiri ini dengan sengaja tanpa ada udzur, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau sekiranya ada udzur,
yang membolehkan dia untuk tidak melaksanakan salat dengan berdiri seperti orang yang sedang sakit atau orang yang dalam kondisi ketakutan. Contoh orang yang salat di atas kapal, di mana kapalnya itu tengah mengarungi lautan yang saat itu ombaknya sedang tinggi. Kalau dia berdiri, dia khawatir apa? Jatuh. Maka dalam kondisi itu dia boleh sholat dalam kondisi duduk. Adapun dalam sholat sunnah, sholat nafilah, maka seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Adapun berdiri hukumnya sunnah, bukanlah sebagai rukun dari sholat di dalam sholat nafilah. Akan tetapi seseorang melaksanakan sholat sunat dengan berdiri, maka itu lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholat dengan duduk. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Salatnya seseorang yang salat dengan duduk itu setengah nilainya dibandingkan dengan orang yang salat dengan berdiri. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram di awal salat. Takbiratul ihram di awal salat, yaitu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram ini tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Seperti misalkan ada orang yang ingin mengganti dengan apa? Allah Maha Besar. Tidak boleh. Takbiratul ihram harus sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini berdasarkan perintah Nabi SAW kepada seorang sahabat yang salatnya tidak bagus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, Nabi SAW berkata kepada sahabat tadi, "Idza qumta ila shalah," apabila engkau hendak melaksanakan salat, fakabbir, kata Nabi, maka bertakbirlah, ucapkanlah Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Dan dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan salat itu, yang menjadikan seseorang setelah mengucapkannya tidak boleh melakukan apa-apa, yaitu adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-tahlil. Dan yang menghalalkan seseorang dari salat, yang dapat menjadikan seseorang boleh melakukan apa saja yang tadi dilarang ketika dia di dalam salat, adalah at-taslim, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Jadi salat itu tidak akan terlaksana, tidak dapat terwujud, tidak akan sah kecuali dengan takbiratul ihram. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat. Secara berurutan artinya ayatnya sesuai dengan urutannya. Tidak boleh kita dahulukan ayat yang terakhir dibaca dahulu, kemudian setelah itu di akhir baru kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Di awal kita membaca waladdallin. Tidak boleh, tapi harus sesuai dengan urutan yang telah diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun. Karena Nabi SAW dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi
siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan dikecualikan dari kewajiban ini siapa? Seorang makmum yang masbuk. Ketika dia masuk ke dalam sholatnya, saat itu dia mendapatkan imamnya tengah ruku, maka saat itu makmum tadi keharusannya adalah langsung melakukan takbiratul ihram, setelah itu mengikuti bagaimana imam, tidak menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dahulu baru setelah itu ruku, enggak, tapi dia melakukan takbiratul ihram, setelah itu dia langsung mengikuti imam. Ini berlaku baik dalam kondisi imam itu menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya ataupun mensirkan, baik imam menjelaskan bacaan Al-Fatihahnya atau menyembunyikan bacaan Al-Fatihahnya. Ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan kepada sahabat yang dalam salatnya dia tidak bagus, idza qumta ila shalah fakabbir. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kamu. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam itu ruku maka rukuklah kalian. Jadi kalau kita masuk ke dalam salat, kita mendapatkan imam tengah ruku, maka kita langsung melakukan takbiratul ihram dan setelah itu langsung mengikuti imam, tidak menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Kemudian syarat yang atau rukun yang kelima, rukun yang keempat adalah ruku. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama tadi, rukun yang pertama adalah berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat kira-kira apa? Ruku. Karena itu gerakan dalam salat. Setelah seorang takbiratul ihram membaca Al-Fatihah, gerakan sesudahnya adalah ruku. Ini rukun yang keempat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah, kata Allah. Dan begitu pula sabda Nabi SAW kepada sahabat yang tidak bagus di dalam salatnya, dalam melaksanakan gerakan-gerakan salatnya, Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Rukuklah kamu, kemudian rukuklah kamu sampai benar-benar tumakninah. Jadi rukun yang keempat adalah ruku. Kemudian rukun yang kelima dan keenam adalah bangkit dan i'tidal. Bangkit dari ruku dan setelah itu i'tidal sampai benar-benar tegak lurus. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis al-musi salatahu. Al-musi ini artinya adalah orang yang buruk di dalam salatnya, tidak bagus dalam melaksanakan salatnya. Nabi mengatakan, warka hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah setelah ruku, angkatlah sampai engkau berdiri dengan benar-benar tegak lurus. Ini rukun yang kelima dan keenam, yaitu mengangkat badan setelah ruku
dan yang keenam adalah i'tidal. I'tidal yaitu tegak lurus. Yang ketujuh kira-kira apa? Setelah i'tidal apa lagi? Sujud. Jadi rukun yang ketujuh adalah melaksanakan 5, 6 tadi. Yang kelimanya mengangkat, yang keenamnya i'tidal. Yang ketujuh adalah sujud. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW dan dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan, "Tsumma masjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau sampai benar-benar tumakninah di dalam sujud. Dan sujud ini dalam setiap rakaat 2 kali. Dalam setiap rakaat dilakukan 2 kali di atas 7 anggota tubuh. Nanti akan kita jelaskan di dalam praktek pelaksanaan salat Nabi insyaallah, di mana Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Mana ke-7 anggota tubuh tadi? Muka 1. Termasuk dari muka itu apa? Jidat dan hidung. Muka, kemudian 2 telapak tangan. Sudah berapa? 3. Setelah itu 2 lutut. 5. Kemudian 2 lagi apa? 2 ujung telapak kaki. Ini 7 anggota tubuh yang kita sujud di atasnya. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang, yaitu muka, al-jabhah, jidat dan hidungnya, kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki. Rukun yang ke-8 dan ke-9, rukun yang ke-8 dan ke-9, yang ke-8 adalah bangkit dari sujud. Ini yang ke-8. Yang ke-9-nya adalah duduk di antara 2 sujud. Ini adalah merupakan rukun. Berdasarkan sabda Nabi SAW lanjutan dari hadis al-musi' salatahu tadi, beliau mengatakan tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah sampai benar-benar engkau tumakninah di dalam dudukmu. Yang ke-10, rukun yang ke-10 adalah tumakninah dalam setiap rukun yang kita kerjakan tadi. Tumakninah ini mengerjakan rukun-rukun tadi itu dengan tidak tergesa-gesa. Nabi SAW naha an nukratid dik. Apa nukratud dik? Ad-dik itu apa? Dik itu ayam. Ayam kalau makan, bagaimana dia makannya? Dia mematuk makanannya. Nah, Nabi SAW melarang kita melakukan hal yang demikian dalam salat. Artinya apa? Kita melaksanakan ruku, sujud tidak dengan tumakninah. Karena kadang-kadang kita melihat ada sebahagian orang yang salat dalam waktu yang sangat singkat sekali. Bahkan 23 rakaat selesai dalam 7 menit. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Salat harus dengan tumakninah, karena tumakninah itu adalah rukun dari salat. Salat yang tidak ada tumakninahnya maka tidak sah salatnya. Maka ruku'lah dengan tumakninah. Setelah itu i'tidal sampai benar-benar tegak lurus. Setelah seluruh persendian kembali kepada posisinya, baru setelah itu sujud. Juga dengan tumakninah, jangan terburu-buru. Belum selesai meletakkan jidat,
7 anggota tubuh di atas tanah sudah berdiri lagi, tidak jelas apa yang dibaca. Ini tidak tumakninah, kan tidak sah salatnya. Kemudian yang ke-11 yang merupakan rukun yang ke-11 adalah tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Adapun tasyahud yang pertama itu tidak merupakan rukun salat. Nabi SAW pernah lupa melakukan tasyahud awal. Ketika diingatkan, maka beliau hanya melakukan apa? Sujud sahwi. Beliau tidak mengulangi tasyahud awalnya. Jadi yang ke-11, rukun yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Nabi SAW dalam hadis yang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahud assalamu 'ala Allah min ibadih. Kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, kami senantiasa mengucapkan assalamu 'ala Allah min ibadihi. Assalamu 'ala Allah min ibadihi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada kami, la taqumu assalamu 'ala Allah. Janganlah kalian mengatakan assalamu 'ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Jangan kalian mengatakan hal ini. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Akan tetapi ucapkanlah apa? At-tahiyyatu lillah. Jangan kalian mengucapkan assalamu 'ala Allah, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Nah, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qabla an yufrada alaina, sebelum diwajibkan atas kami, ini menunjukkan bahwa tasyahud akhir itu, yaitu mengucapkan at-tahiyyatu lillah, itu hukumnya adalah merupakan rukun, satu kewajiban. Rukun yang ke-12 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Karena hal ini senantiasa dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah beliau meninggalkan hal tersebut. Dan Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang ke-13, apa yang ke-13? Salam. Karena setelah tasyahud akhir, yang tersisa adalah salam. Setelah salam apa? Tadi kita katakan 14. Tartib ya, berurutan. Tidak boleh kita salam dulu baru setelah itu Allahu Akbar, enggak. Tidak boleh tasyahud akhir dahulu baru setelah itu membaca Al-Fatihah, atau setelah itu ruku, setelah itu baru sujud. Tidak boleh, tapi harus sesuai dengan urutan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan begitu pula dalam hadis musi' salatahu tadi, Nabi juga mengatakan apa? Tsummarka', tsummasjud, tsummarfa'. Kata-kata tsumma dalam bahasa Arab ini menunjukkan apa? Menunjukkan urutan. Kemudian setelah itu, ini menunjukkan apa? Urutan. Berarti kalau itu disebutkan secara berurutan, maka pelaksanaannya pun harus disesuaikan dengan mana yang pertama, kemudian yang berikutnya. Jadi ini adalah 14 rukun salat. Kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Berdiri. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima dan keenam
bangkit kemudian i'tidal. Yang ketujuh sujud. Kemudian yang kedelapan bangkit dari sujud. Yang kesembilan duduk antara dua sujud. Kemudian yang kesepuluh tumakninah. Kemudian yang kesebelas adalah tasyahud akhir. Yang kedua-belas duduk untuk tasyahud akhir. Yang ke-13 adalah salam, dan yang ke-14 adalah tertib dalam melaksanakan rukun. Jadi ini adalah 14, dan hendaknya kita selalu ingat karena mudah untuk mengingatnya, karena ini semuanya adalah gerakan-gerakan salat. Kenapa kita harus membedakan ini rukun, ini wajib? Agar kalau sekiranya yang terlupakan bagi kita itu ternyata adalah rukun, maka kewajiban kita apa? Lakukan yang tertinggal tadi, kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Kalau ternyata yang kita lupa melakukannya bukan merupakan rukun, maka cukup bagi kita untuk melakukan sujud sahwi saja, tidak perlu mengulanginya lagi. Pembahasan berikutnya adalah wajibatuha, yaitu kewajiban-kewajiban salat. Kewajiban salat ada 8. Kewajiban salat ada 8. Salat seseorang menjadi batal ketika dia meninggalkan kewajiban tersebut secara sengaja. Ketika seorang meninggalkan kewajiban itu secara sengaja, maka maka salatnya menjadi batal kalau dia tinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau lupa, maka salatnya tidak batal dan kewajiban itu gugur. Dapat disempurnakan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Kewajiban itu menjadi gugur, artinya tidak perlu dia lakukan lagi. Kalau rukun gugur enggak? Kalau dia lupa melakukan rukun, gugur enggak? Tidak. Kewajiban itu rukun tadi harus dilakukan dan disempurnakan pula dengan apa? Sujud sahwi. Tapi kalau suatu kewajiban sholat lupa dia melakukannya, bukan karena sengaja, apakah dia harus melakukan kewajiban tadi atau gugur kewajiban tadi? Kewajiban tadi menjadi gugur. Kewajiban itu gugur dan dia cukup melakukan sujud sahwi. Ini beda antara rukun dengan wajib sholat. Rukun sholat dengan wajib sholat. Kalau rukun, kalaupun lupa melakukannya itu, walaupun dia tidak sengaja dia lupa, dia tetap harus melakukannya. Kalau dia ingat, dia lakukan lagi. Contoh misalkan seseorang yang salat zuhur. Salat zuhur kan 4 rakaat. Setelah 2 rakaat dia salam. Cukup enggak dia sujud sahwi setelah dia diingatkan lupa? Enggak. Tidak perlu dia mengulang salatnya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Setelah dia diingatkan, maka dia bangkit berdiri, takbiratul ihram, tambah 2 rakaat lagi. Menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa tadi. Nabi SAW pernah terjadi hal seperti ini pada beliau. Ketika diingatkan, ada yang bertanya, aqasuratis salatu ya Rasulullah am nasid? Ya Rasulullah, apakah salat itu ada turun syariat hukum yang mengatakan bahwa ternyata salat itu dipendekkan dari yang tadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau engkau lupa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, aku tidak lupa dan salat juga tidak dipendekkan. Maka kemudian Nabi SAW bangkit, beliau bertakbir, menyempurnakan 2 rakaat berikutnya, tidak mengulangi 4 rakaat. Beliau menyempurnakan 2 rakaat berikutnya. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi. Jadi kewajiban salat itu ada 8. Dan orang yang lupa melakukannya, dia hanya berkewajiban untuk melakukan sujud sahwi. Perbedaan antara rukun dengan kewajiban adalah siapa yang lupa melakukan rukun, maka salatnya tidak sah sampai dia melakukan rukun tadi. Artinya dia
harus melakukan rukun itu. Adapun sesuatu yang merupakan wajib salat, apabila dia lupa melakukan kewajiban tadi, dia tidak perlu melakukan kewajiban itu, namun bisa ditutupi kekurangan itu dengan melakukan sujud sahwi. Apa saja yang merupakan kewajiban-kewajiban salat? Yang pertama adalah jami'ut takbirat selain takbiratul ihram. Seluruh takbir itu adalah merupakan kewajiban kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun. Dan seluruh takbir ini itu yang disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan gerakan. Nabi SAW tidak pernah sekalipun beliau berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lainnya, melainkan beliau selalu bertakbir. Begitu pula ketika beliau melakukan sujud tilawah, ketika beliau membaca ayat-ayat sajdah, beliau juga bertakbir. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap imam yang membaca ayat-ayat sajdah, kemudian dia ingin melakukan sujud tilawah. Saat itu imam seharusnya bertakbir, bukan seperti yang kadang-kadang kita dapatkan di sebahagian masjid, di mana imam ketika membaca ayat sajadah langsung sujud tanpa bertakbir. Baru makmum tahu bahwa imam sudah berdiri kapan? Ketika imam membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji, baru tahu, oh ternyata imam sudah berdiri. Seharusnya tidak. Ketika imam hendak turun sujud, hendaknya imam bertakbir. Ketika imam akan bangkit lagi, maka hendaknya imam juga bertakbir. Ini kalau di dalam sujud ayat sajadah yang sudah umum, mungkin makmum sudah paham, oh ini sujud sajadah. Tapi coba kalau imam membaca ayat-ayat sajadah di dalam ayat-ayat lainnya, kemudian imam tiba-tiba sujud tanpa bertakbir, makmum kan jadi bingung. Ini imam kok diamnya lama sekali, kemudian bangkit setelah itu lanjutkan lagi, ini apa? Jadi hal ini harus dipahami oleh setiap imam, bahwa takbir itu menandakan perpindahan gerakan di dalam salat, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan dihasankan, beliau mengatakan hasan sahih, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, senantiasa bertakbir. Kapan? Fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi SAW senantiasa bertakbir kapan? Setiap kali beliau mengangkat. Wa khafdin, setiap kali beliau menundukkan atau menurunkan. Wa qiyamin, setiap kali beliau berdiri. Wa qu'udin, dan setiap kali beliau hendak duduk. Setiap perpindahan gerakan, kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi SAW senantiasa bertakbir. Ini kewajiban yang pertama. Seluruh takbir yang ada di dalam salat itu adalah merupakan kewajiban. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ini wajib bagi seorang makmum atau orang yang melakukan salat secara sendirian. Dia wajib untuk mengatakan apa? Sami Allahu liman hamidah. Namun bagi makmum, apa yang wajib untuk dia lakukan? Makmum, kewajiban dia ketika mendengarkan imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, makmum berkewajiban mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Makmum tidak berkewajiban untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi justru mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah.
dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Nabi SAW bertakbir ketika beliau hendak melakukan salat, kemudian bertakbir ketika beliau hendak ruku, kemudian beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah kapan? Ketika beliau mengangkat hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah, ketika beliau mengangkat tulang sulbinya dari ruku. Jadi di sini juga difahami bahwa imam ataupun orang yang salat sendirian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu tidak ketika sudah tegak lurus berdiri, tapi ketika dalam gerakan dia mengangkat tubuhnya untuk tegak lurus, itu dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian ketika dia sudah tegak berdiri, apa yang beliau ucapkan kata Abu Hurairah? Nabi mengatakan Rabbana walakal hamd. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu dalam posisi ketika dia mulai bergerak mengangkat dari ruku ke berdirinya. Setelah tegak lurus berdiri, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah ucapan Rabbana walakal hamd. Ini kewajiban ini bagi makmum. Adapun imam ataupun orang yang salat sendirian, maka hukumnya sunnah. Kewajiban imam dan orang yang salat sendirian, kewajiban dia adalah mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Karena kalau kita renungi dan kita telusuri ungkapan Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Allah mendengar bagi orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bentuk ketaatan kita terhadap ungkapan ini, maka lihat bacaan sesudah itu apa yang dibaca? Rabbana walakal hamd. Rabb kami, bagi engkaulah segala macam pujian. Ini kan sejalan dengan perintah tadi Sami Allahu liman hamidah. Allah SWT mendengar semua orang-orang yang memujinya. Maka yang sejalan dengan ini, setelah itu dia mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Maka bagi seorang makmum ini sunnah hukumnya. Namun bagi seorang imam mengucapkan Rabbana walakal hamd itu hukumnya sunnah. Begitu pula bagi orang yang salat sendirian. Namun bagi seorang makmum ini menjadi satu kewajiban baginya membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan Subhana rabbiyal azimi. Ini bacaan ketika ruku, Subhana rabbiyal azim. Dan bacaan ruku bukan hanya Subhana rabbiyal azimi saja. Banyak bacaan ruku yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini kita hanya menyebutkan satu di antara beberapa bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, wajib yang kelima adalah ucapan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 1 kali. Jadi kewajibannya 1 kali, lebih dari 1 kali itu hukumnya sunnah. Bahkan Nabi SAW, beliau dalam sholatnya kadang-kadang beliau sujudnya itu hampir sama lamanya dengan berdirinya. Rukuknya Nabi SAW kadang-kadang hampir sama dengan berdirinya. Beliau hanya membaca apa? Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Itu yang beliau ulang-ulang selalu. Yang lebih dari 3 kali. Karena saking lamanya rukuknya Nabi, sujudnya Nabi SAW, dan beliau mengulang-ulang bacaan tersebut. Jadi membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la kewajibannya adalah 1 kali, lebih dari itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keenam, kewajiban yang keenam adalah membaca Rabbighfirli. Ini ketika duduk antara 2 sujud. Bacaan ketika duduk antara 2 sujud juga bukan hanya Rabbighfirli saja. Namun ini bacaan yang terpendek yang juga Nabi SAW sering membacanya ketika antara duduk
antara dua sujud beliau membaca Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Ini yang beliau ulang-ulang. Yang ketujuh, kewajiban yang ketujuh adalah tasyahud awal. Tasyahud awal ini merupakan kewajiban. Bagaimana dengan makmum yang ketika imamnya lupa? Ketika imamnya lupa dan dia saat itu mendapatkan imamnya berdiri, maka kewajiban dia adalah berdiri mengikuti imam. Dan Nabi SAW ketika beliau lupa melakukan tasyahud awal ini, beliau tidak, ketika sudah berdiri beliau tidak duduk lagi, tapi beliau justru melanjutkan rakaat yang ketiga. Dan baru di akhir salatnya Nabi SAW menyempurnakannya dengan melakukan sujud sahwi. Yang kedelapan, atau sebelumnya, yang dimaksud dengan tasyahud tadi adalah membaca apa? At-tahiyyatu lillah. Ini adalah merupakan tasyahud. Yang kedelapan, kewajiban yang kedelapan adalah duduk untuk membaca tasyahud awal berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, di mana Nabi SAW mengatakan, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Apabila kalian duduk di setiap dua rakaat, maka ucapkanlah, kata Nabi, faqulu at-tahiyyatu lillah. Dan hadis Rifa'ah bin Rafi', Nabi SAW mengatakan, fa idza jalasta fi wasatis shalah, apabila engkau duduk di tengah-tengah salatmu, itu pada rakaat yang kedua, fatma'inna, maka duduklah dengan tumakninah. Waftarish, maka waftarish fakhidakal yusra, bentangkanlah pahamu yang sebelah kiri, yaitu duduk iftirash. Thumma tasyahad, kemudian lakukanlah tasyahud. Ini 8 kewajiban salat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ingatkan lagi perbedaan antara rukun dengan wajib, di mana kalau seseorang lupa rukun, apa yang harus dia lakukan? Cukupkah dia hanya dengan sujud sahwi? Tidak. Tapi dia harus kerjakan dulu rukun yang terlupakan tadi, baru setelah itu dia sempurnakan dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa wajib, apa yang harus dia lakukan? Tidak perlu dia melakukan yang terlupakan tadi, cukup dia melakukan apa? Sujud sahwi saja. Jadi tidak perlu dia melakukan gerakan yang terlupakan tadi, namun cukup baginya menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai kewajiban salat. Masih ada pembahasan terkait dengan sunnah-sunnah di dalam salat, kemudian pembatal-pembatal salat, kemudian hal-hal yang makruh hukumnya bagi kita di dalam salat. Baru setelah itu kita akan melakukan praktek sifat salat Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dari penyampaian tadi,
Silahkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan coba untuk menjawabnya. Barakallahu fiik. Di sini ada pertanyaan. Dalam kondisi seseorang yang masbuk, dia datang terlambat ke dalam sholat dan saat itu imam sedang membaca surat pendek dan suratnya pendek, di mana tidak memungkinkan dia untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Ketika imam ruku, apakah dia menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya atau langsung mengikuti imam? Dalam kondisi imam menjaharkan bacaannya, menjelaskan bacaannya, maka saat itu makmum tidak berkewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Dan Nabi SAW juga menjelaskan, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan bagi dirinya. Maka ketika kita masuk dalam rakaat pertama atau rakaat kedua, ketika imam masih menjaharkan bacaannya, maka kita cukup mendengarkan bacaan imam. Tidak perlu kita membaca Al-Fatihah, karena bacaan imam saat itu adalah bacaan bagi kita. Namun kalau misalkan kita masuk di rakaat ketiga, di mana di rakaat ketiga kan imam tidak mengeraskan bacaannya, maka saat itu ketika kita masih mendapatkan imam sedang berdiri, maka kita baca Al-Fatihah. Kalau sesudah itu sudah beberapa ayat kita dapatkan, belum selesai Al-Fatihah kita baca, namun imam sudah ruku, maka kewajiban kita langsung ruku mengikuti imam, tidak menyempurnakan bacaan Al-Fatihah tadi, karena innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu diikuti untuk dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang kedua terkait dengan bacaan saat duduk di antara dua sujud. Kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, tidak membaca wa'afini wa'fu anni. Nanti insyaallah kita akan jelaskan ini di dalam bacaan-bacaan ketika duduk antara dua sujud, karena banyak riwayat yang menyebutkan bacaan ketika duduk antara dua sujud, dan ini termasuk di antara bacaan duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam. Kalau misalnya kita lupa rukuk langsung saja sujud, terus pas di akhir kita baru ingat, cara untuk menyempurnakan rukuknya tadi. Rakaat yang tadi kita lakukan dianggap tidak ada. Maka rakaat berikutnya, kalau misalkan tadi rakaat pertama kemudian rakaat kedua kita lupa, maka berarti rakaat yang ketiga itu terhitung masih rakaat yang kedua. Karena rakaat yang pertama tadi ketika kita tidak ruku, berarti itu tidak ada. Kalau ternyata kita ingat sesudah salat, maka berdiri bertakbir, lakukan rakaat yang terlupakan tadi, sempurnakan sampai berapa rakaat yang terkurang. Setelah itu diakhiri dengan sujud sahwi.
imam udah dapat subuh, ini usahakan imam baca 3 ayat Al-Fatihah baru. Nah, sudah cepat. Apakah itu betul? Tidak tahu ana landasannya. Karena ayat paling pendek kita tekan 3 ayat. Jadi kalau misalnya kita baca 3 ayat Al-Fatihah itu sudah segitu apalah. Landasannya tidak ada demikian. Justru Nabi SAW menyebutkan bahwa wa idza raka'a farka'u, apabila imam itu ruku farka'u. Fa ini kan menunjukkan apa? Urutan dan langsung dilakukan beriringan setelah imam melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalnya baca Al-Fatihah, kapan kita baca? Tidak baca, jatuh dan man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka dia terhitung mendapatkan salat. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari anak 10 tahun. Apa hukumnya membaca doa kunut ketika salat subuh? Hadis yang menjelaskan tentang Nabi SAW senantiasa melakukan atau membaca kunut ketika salat subuh, ini hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Namun demikian, kalau sekiranya kita salat dengan imam yang salat membaca kunut karena keyakinan dia bahwa itu memang ada landasan dalilnya, maka salat kita sah. Salat kita tetap sah. Yang sabit ataupun yang ada penjelasannya bahwa Nabi SAW memang dalam satu waktu tertentu beliau melakukan kunut ketika seperti kadang-kadang beliau mendoakan untuk kehancuran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ala ri'lin wa dhakwan. Pernah Nabi SAW membaca kunut selama sebulan penuh mendoakan ri'lin wa dhakwan. Ini juga pernah. Atau dalam saat kunut nazilah, kunut ketika ingin mendoakan suatu kaum, mendoakan kaum muslimin yang misalkan sedang mengalami bencana, kita ingin mendoakannya agar Allah SWT mengangkat kesulitan atas mereka. Ini boleh, tapi tidak selalu. Yang jadi perselisihan di sini adalah melakukan hal tersebut selalu pada saat salat subuh. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya kita masuk ke masjid, kemudian kita sholat sunat dan ternyata setelah itu beberapa saat setelah itu ternyata dikumandangkan iqamah, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah menyempurnakan sholat kita atau membatalkan sholat kita? Nabi SAW menjelaskan, idza uqimatis shalah, apabila telah dikumandangkan iqamah untuk salat, fala salata illal mafruḍah, maka tidak ada salat lagi kecuali salat fardu. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau memang kita masih di awal, maka batalkan salat tersebut. Kalau sekiranya sudah tasyahud akhir, maka sempurnakan. Setelah itu baru langsung salat.
Jadi ada dua versi di masjid kan, yang satu madhab yang awal, yang kedua madhab yang akhirnya jemaah itu ya, kadang kepala itu sambil bentrok. Itu hukumnya gitu ya. Sebenarnya orang yang jauh posisinya dari Masjidil Haram, mereka bukan dituntut untuk isabatul ain, untuk tepat kepada benda Ka'bahnya itu, tidak, tapi hanya kepada arahnya saja itu sudah cukup. Adapun orang yang melihat Ka'bah langsung, maka dia memang kewajibannya apa? Isabatul ain, benar-benar harus tepat kepada Ka'bah tadi. Tapi kalau dalam tempat yang jauh, maka kewajiban mereka adalah hanya arahnya saja, tidak mesti harus detail. Yang dari Jamina ini kan menurut mereka kan kedua batuannya, dan yang pendapat yang lama yang arah yang awal itu nggak mau menurut yang ini ada Jamina ini. Ini sebenarnya harus disampaikan kepada makmum. Kadang-kadang ego kadang-kadang yang memperturutkan hal seperti ini. Karena Nabi SAW menjelaskan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara barat, timur dan barat itu semuanya adalah kiblat. Apalagi kalau kita lihat saat ini, karena hal tersebut masjid yang tadi sudah dibangun akhirnya ada sebahagian yang dirobohkan. Berapa yang harus dikeluarkan? Ini satu bentuk takalluf, sesuatu yang memberatkan hal seperti ini. Tidak usah terlalu mempermasalahkan hal ini. Selama itu sudah arah kiblat, walaupun itu miring beberapa derajat, tidak tepat ke Ka'bah, tidak mengapa. Yang jelas arahnya itu adalah merupakan arah kiblat. Mohon dijelaskan tentang tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah dilakukan 2 kali. Sujud sahwi dilakukan sebagaimana kita melakukan sujud di dalam salat. Jadi ada takbirnya, setelah itu sujud. Bacaannya sama dengan bacaan sujud yang kita baca, atau membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qudratihi. Setelah itu kita bertakbir, bangkit, duduk antara 2 sujud, membaca bacaan yang sama, rabbighfirli rabbighfirli. Setelah itu sujud lagi. Sujud lagi, ketika sujud kita tetap membaca bacaan yang sama. Setelah itu kita bertakbir, bangkit, baru setelah itu salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud sahwi. Kapan pelaksanaannya? Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Nabi SAW ketika beliau tadi lupa sholat zuhur yang beliau lakukan 2 rakaat. Nah, ketika beliau bangkit sholat yang menyempurnakan rakaat ketiga dan keempat, beliau bertakbir. Setelah selesai pada rakaat keempat, beliau salam. Setelah salam beliau sujud 2 kali sujud. Artinya beliau sujudnya setelah salam. Ketika beliau lupa melakukan tasyahud awal, beliau di situ melakukan sujud sahwi sebelum salam. Hingga para ulama menyebutkan di sini bahwa ini hanya sebatas afdaliyah saja, keutamaan saja. Kalaupun seseorang saat dia lupa dia sujud sebelum salam atau sesudah salam, maka kedua-duanya boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Kemudian apabila rukun itu dilakukan pengulangannya kapan? Ya ketika kita ingat langsung diulangi. Tadi Nabi SAW ketika beliau selesai salam dari 2 rakaat, ada yang mengingatkan, sholat ini dipendekkan atau engkau lupa ya Rasulullah?
Saat itu juga Nabi SAW yang tadinya sudah duduk di depan, beliau bangkit, beliau bertakbir. Jadi ketika ingat langsung dilakukan apa yang tadi lupa, dan setelah itu baru melakukan sujud sahwi. Bagaimana cara mengqadha salat? Salat yang bagaimana maksudnya ini? Apakah pertanyaan ini terkait dengan qadha salat orang yang dahulu di masa jahiliyahnya dia tidak salat, kemudian dia bertaubat, setelah itu dia ingin mengqadha salatnya, atau bagaimana maksudnya? Atau orang yang lupa ternyata tadi dia belum salat zuhur dan saat ini ternyata sudah asar. Maksudnya yang mana ini? Hah? Kedua-duanya. Kalau pertanyaan yang pertama yaitu mengqadha salat orang yang dahulu dia mungkin selalu meninggalkan salat. Kemudian setelah itu Allah berikan hidayah kepadanya, dia bertaubat sehingga dia merasa salatnya yang dulu yang bertahun-tahun dia lupa itu harus diqadha, sehingga setelah salat zuhur dia salat lagi 4 rakaat dengan niatnya apa? Ingin mengqadha salat yang dulu. Ini tidak ada landasannya. Jadi tidak perlu dia mengqadhanya. Adapun jika sekiranya yang dimaksud di sini dia lupa, kemudian ketika beberapa saat setelah itu dia ingat ternyata salat tadi dia belum lakukan, maka ketika dia ingat dia langsung berwudu, langsung dia salat. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa melakukan salat, maka ketika dia ingat langsung dia mengerjakan salat tadi. Apakah salat ba'diyah menyempurnakan salat fardu yang kurang sempurna? Bukan hanya ba'diyah saja, tapi qabliyah juga ada. Ya, salat-salat sunnah, salat-salat nafilah, baik itu qabliyah atau ba'diyah, itu memang menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam salat fardu seseorang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, coba lihat ada enggak salat-salat sunnah yang tolong lihat salat-salat nafilah yang mereka lakukan, apakah ada, maka sempurnakanlah nilai daripada salat fardunya. Tolong jelaskan tentang tata cara sujud, apakah lutut didahulukan atau tangan. Ini sebenarnya pertanyaannya belum selesai, pembahasan kita belum selesai. Ini baru kita menjelaskan tentang syarat dan wajib salat. Insyaallah akan ada waktunya nanti. Kita dengan praktek nanti kita akan tunjukkan mana yang dahulu, lutut dahulu atau tangan dahulu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.